Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat membicarakan tentang seminar proposal tugas akhir saya. Perkenalkan, nama saya Ansela Brigitadian dengan NIM D101111171114 dengan judul Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur pada Runway Baru Bandara Supadio Pontianak dengan metode FAA atau Federal Aviation Administration. Dengan dosen pembimbing utama saya yaitu Pak Ahmad Ali, dosen pembimbing kedua Bu Nur Laili, dan dosen penguji utama saya Pak Slamet Widodo, serta penguji kedua saya Pak Ferry Juniardi. Dalam seminar proposal saya akan membahas 3, yaitu pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian. Untuk yang pertama, pendahuluan. Untuk pendahuluan ada 6 poin yang akan saya bahas, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. Yang pertama, latar belakang. Untuk latar belakang dari seminar proposal ini yaitu aktivitas Bandar Udara Supadio Pontianak selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini terus meningkat dengan pesat, sehingga dirasakan prasarana dan fasilitas yang tersedia sudah kurang memadai lagi untuk mendukung laju pertumbuhan lalu lintas udara di bandar udara tersebut. Bandar Udara Supadio Pontianak merupakan salah satu pintu gerbang Kalimantan Barat yang mempunyai potensi budaya dan industri kerajinan maupun pesona wisata yang dimana perlu ditata dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu berfungsi mendorong potensi yang ada. Adapun runway existing saat ini dengan dimensi 2,240 dikali 45 meter, landas pacu yang ada sekarang belum dapat melayani pesawat berbadan lebar, khususnya Airbus A330 dan Boeing 777 ataupun pesawat sejenisnya. Mengingat berbagai masalah tersebut di atas, maka pengembangan pembangunan Bandar Udara Supadio Pontianak mutlak diperlukan sebagai antisipasi terhadap semakin meningkatnya pelayanan jasa angkutan udara tersebut. Landas pacu merupakan tempat peralihan gerakan pesawat dari darat ke udara atau sebaliknya. Pada landas pacu, terjadi proses pendaratan atau landing dan lepas landas, yaitu take off. Yang kedua, tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya bahas adalah tentang bagaimana perencanaan tebal perkerasan lentur atau flexible pavement pada landas pacu atau runway baru di Bandar Udara Supadio Pontianak dengan metode FAA. Kemudian untuk tujuan penelitian saya yaitu merancang atau merencanakan tebal perkerasan lentur pada landas pacu baru di Bandar Udara Supadio Pontianak dengan metode FAA. Adapun manfaat penelitiannya yaitu pertama, dapat menjadi literatur tambahan bagi mahasiswa dalam perencanaan perkerasan lentur pada runway, baik dalam praktikum, tugas akhir, dan proyek pada bandar udara. Yang kedua, mahasiswa dapat mengenal metode perancangan tebal perkerasan lentur pada landas pacu dengan metode FAA. Dan yang ketiga, bagi penulis, dapat menjadi pengalaman dan wawasan dalam pemilihan metode perkerasan pada landas pacu. Untuk pembatasan masalahnya ada 4, yaitu pertama, penelitian ini dilakukan dengan mendesain tebal perkerasan lentur pada runway baru di Bandar Udara Supadio Pontianak. Yang kedua, perhitungan perencanaan tebal perkerasan lentur hanya dengan menggunakan metode FAA saja. Yang ketiga, dalam penelitian ini tidak menghitung rencana anggaran biaya atau RAB. Keempat, dalam penelitian ini tidak memperhatikan unsur desain geometrik lintasan. Untuk sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metodologi penelitian, bab 4, penyajian data, bab 5, hasil analisis dan pembahasan, dan bab 6, penutup. Selanjutnya untuk bab 2, tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini terdapat 6 materi yang akan saya bahas. Yang pertama tentang tinjauan umum bandar udara, kedua pesawat terbang, ketiga landas pacu bandar udara, keempat perkerasan aspal, kelima penentuan CBR lapangan dengan alat BCP, keenam perencanaan tebal perkerasan lentur dengan metode FAA. Untuk tinjauan umum bandar udara,
adalah sebagai berikut. Bandar udara adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau alat transportasi udara yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas untuk melakukan kegiatan seperti menurunkan dan mengangkut penumpang atau barang. Di dalamnya terjadi berbagai macam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pesawat terbang, seperti melakukan pengisian bahan bakar, pemeliharaan pesawat, perbaikan kerusakan pesawat, dan lain sebagainya yang menurut Sulandri tahun 2001. Untuk bandar udara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sisi darat dan sisi udara. Untuk sisi darat tersendiri, yaitu ada terminal bandar udara, court, dan parkir kendaraan. Sedangkan untuk sisi udaranya, ada landas pacu atau runway, apron, taxiway, air traffic controller atau ATC, air resume service atau ARS, dan full service. Untuk pesawat terbang tersendiri, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang karakteristik. Seperti pada gambar elemen pada pesawat terbang, ada beberapa karakteristik pesawat yang merupakan beberapa contoh pada tabel di samping. Kemudian untuk berat pesawat terbang, itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada operating weight empty atau berat operasi kosong, yaitu berat dasar pesawat terbang, termasuk di dalamnya kru dan peralatan pesawat terbang, tetapi tidak termasuk bahan bakar dan penumpang atau barang yang membayar. Yang kedua ada payload atau muatan. Produksi muatan barang atau penumpang yang membayar diperhitungkan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Yang ketiga zero fuel weight atau berat bahan bakar kering. Merupakan beban maksimum yang terdiri atas berat operasi kosong, berat penumpang dan barang. Kemudian maksimum structural landing weight atau berat maksimum pendaratan, yaitu merupakan beban maksimum pada roda pesawat menyentuh perkerasan sesuai dengan bobot pesawat dan persyaratan kelayakan penerbangan. Selanjutnya maksimum structural take-off weight atau berat maksimum lepas landas, di mana berat maksimum pesawat terbang termasuk di dalamnya adalah kru pesawat terbang kosong, bahan bakar, payload yang diizinkan pabrik, sehingga momen tekuk yang terjadi pada beban pesawat terbang rata-rata masih harus dalam batas kemampuan yang dimiliki oleh material pembentuk pesawat terbang. Selanjutnya, maksimum taxi weight atau berat taksi maksimum, yaitu merupakan beban maksimum untuk melakukan gerakan atau berjalan dari parkir pesawat ke landasan. Dan terakhir yaitu berat static main gear dan nose gear. Untuk pembagian beban statik antara roda pendaratan utama atau main gear dan nose gear tergantung pada jenis atau tipe pesawat dan tempat pusat gravitasi pesawat terbang. Kemudian selanjutnya klasifikasi pesawat terbang yaitu ada 4, General Aviation Aircraft atau GA. Pesawat tipe ini digunakan untuk berbagai kegiatan komersial dan non-komersial, antara lain pesawat, pelatihan pesawat, wisata, bisnis, pertanian, dan sebagainya. Selanjutnya Corporate Aircraft atau CA. Pesawat tipe ini merupakan pesawat yang biasa digunakan untuk mengangkut beberapa penumpang atau barang untuk keperluan bisnis, evakuasi, kegiatan pemerintah, angkatan udara, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Commuter Aircraft atau COM, merupakan pesawat kecil untuk mengangkut penumpang untuk jarak dekat dengan frekuensi tinggi, biasanya melayani penerbangan dari Bandara Hook menuju daerah-daerah kecil. Dan yang keempat yaitu Transport Aircraft atau TA, merupakan pesawat sertifikasi yang dirancang untuk mengangkut penumpang dan kargo dalam jumlah besar, di mana untuk TA sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada short range atau jarak dekat, medium range atau jarak menengah, dan long range untuk jarak jauh. Kemudian untuk lingkungan pesawat terbang tersendiri yaitu ada 2, yaitu Airplane Reference Field Weight atau ARFL. Untuk mengetahui panjang landasan pacu bila pesawat take off di ARLF dipergunakan rumus sebagai berikut. Dan kemudian untuk Aerodrome Reference Code atau ARC dapat dilihat pada kedua tabel berikut, yaitu ada untuk kode angka dan kode huruf. Selanjutnya, membahas tentang landas pacu bandar udara. Untuk landas pacu tersendiri ada beberapa elemen. Yang pertama yaitu pergerakan struktur, kedua bahu landasan, ketiga bantalan hembusan, 4 daerah aman untuk landas pacu, dan 5 perluasan area aman. Untuk konfigurasi landas pacu tersendiri ada beberapa tipe, yaitu landas pacu tunggal, ada landas pacu paralel, ada landas pacu 2 jalur, ada landas pacu 4 paralel, ada landas pacu berpotongan, dan ada landas pacu V terbuka. Untuk perkerasan aspal tersendiri,
yaitu ada beberapa komponen perkerasan lentur. Yang pertama ada lapis permukaan atau surface force, yang merupakan lapis paling atas dari perkerasan lentur yang terletak di atas lapis fondasi, di mana lapis permukaan terdiri dari lapis aus dan lapis pengikat. Yang kedua, lapis fondasi atau base force. Itu merupakan lapisan yang dihamparkan di bawah lapisan permukaan. Lapis fondasi terletak di atas lapis fondasi bawah, atau jika lapis fondasi bawah tidak digunakan di atas tanah dasar. Kemudian lapis fondasi bawah atau subbase force. Ini merupakan penggunaan lapis fondasi bawah untuk membentuk lapis perkerasan yang relatif cukup tebal dengan maksud penyebaran beban, tapi dengan biaya yang lebih murah. Dan yang terakhir yaitu ada tanah dasar atau substrate. Merupakan bagian dasar di mana fondasi bawah atau subbase force dan fondasi base atau perkerasan berada pada, maka integritas dari struktur perkerasan bergantung pada stabilitas struktur tanah dasar. Untuk penentuan CBR lapangan dengan RDCP, di mana sebelah kiri ada tentang grafik hubungan RDCP dengan CBR lapangan. Untuk mendapatkannya, dilakukan penyelidikan langsung di lapangan guna menilai kekuatan tanah dasar di lokasi dengan alat yang praktis pengoperasiannya, yakni dengan menggunakan DCP atau Dynamic Cone Penetrometer, di mana cone penetrometer sendiri adalah suatu alat yang dilengkapi dengan stang baja bulat yang dihubungkan dengan sebuah konus dan dirancang untuk dapat menekan tanah dan bahan lainnya. Pengujian dilakukan dengan memasukkan konus kerucut logam dengan spesifikasi tertentu ke dalam tanah dengan cara menjatuhkan beban pemberat khusus dari ketinggian tertentu. Penetrasi yang dalam satuan milimeter diukur dan dicatat untuk setiap pukulan dan kemudian dibuatkan referensi terhadap grafik korelasi untuk mendapatkan nilai CBR. Yang selanjutnya yaitu perencanaan tebal perkerasan lentur dengan metode FAA. Berikut adalah klasifikasi tanah dasar untuk perencanaan perkerasan oleh FAA, di mana metode perencanaan ini dibahas adalah metode perencanaan yang mengacu pada standar perencanaan perkerasan FAA AC tahun nomor 150/5320/6D. Metode ini adalah pengembangan perencanaan berdasarkan metode CBR. Berikut adalah konfigurasi roda pesawat. Kemudian ini merupakan konfigurasi roda pendaratan untuk pesawat roda tunggal, untuk roda ganda, roda tandem ganda, dan roda ganda double. Kemudian untuk pesawat rencana, pada pesawat rencana dapat ditentukan dengan melihat jenis pesawat yang beroperasi dan besar MSTOW atau Maximum Structural Takeoff Weight, dan data jumlah keberangkatan tiap jenis pesawat. Kemudian dipilih jenis pesawat yang menghasilkan tebal perkerasan yang paling besar. Pemilihan pesawat rencana ini pada dasarnya bukanlah berasumsi harus berbobot paling besar, tetapi jumlah keberangkatan yang paling banyak melalui landas pacu. Selanjutnya yaitu menentukan nilai ekuivalen keberangkatan tahunan pesawat rencana dengan menggunakan rumus sebagai berikut, dan ada tabel yang akan melampirkan tentang faktor konversi roda pendaratan. Kemudian untuk tebal permukaan perkerasan lentur, untuk tebal permukaan pada peraturan FAA ditentukan sebesar 4 inch atau 10,16 cm atau 11 cm untuk daerah kritis. Sedangkan untuk daerah non-kritis, tebal permukaan adalah sebesar 3 inch atau 7,62 cm atau 8 cm. Berikut adalah kurva rencana perkerasan flexible pavement untuk daerah kritis, khususnya untuk dual wheel girth. Selanjutnya, tebal minimum base force, yaitu ada dua tabel. Yang pertama, tabel tentang minimum base force, yang di sampingnya yaitu ada grafik tebal minimum base force. Selanjutnya yaitu tebal minimum base force tentang persentase penggali untuk tingkat keberangkatan tahunan di atas 25.000, yaitu sebagai berikut, dan di sampingnya adalah grafik tentang pergerakan lentur untuk pesawat dual tandem. Selanjutnya yaitu ketebalan daerah tidak kritis. Untuk ketebalan daerah tidak kritis dipakai faktor penggali yaitu 0,9 dikali untuk base force dan subbase pada daerah kritis. Sedangkan faktor penggali 0,7 dapat dipakai untuk base force yang lapisan subbase-nya dilalui oleh drainase melintang landasan pada bagian transisinya seperti gambar 2.17
atau pada gambar di samping berikut. Selanjutnya, bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian tersendiri yaitu yang pertama, umum. Pada proses penyelesaian tugas akhir ini dibutuhkan metodologi yang tepat untuk menyusun tahapan pengerjaan dalam rangka mempermudah pelaksanaan studi atau penelitian, hingga pada akhirnya dapat menjawab rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Metodologi ini dimulai dari persiapan hingga kesimpulan dari tugas akhir. Yang kedua, tahap pengerjaan. Untuk tahap pengerjaan dalam penyelesaian tugas akhir dengan berjudul Perencanaan Sebab Pergerakan Lentur pada Runway Baru Bandar Udara Spadio Pontianak dengan metode FAA dilakukan dengan tahap-tahapan yang akan dibahas selanjutnya. Berikut adalah tahap-tahap pengerjaannya. Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Persiapan dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan berbagai macam buku, e-book, artikel, internet, jurnal, koran, peraturan, makalah, laporan studi seperti skripsi, tesis, dan disertasi, dan penelitian terkait tentang pergerakan bandara. Yang kedua, lokasi penelitian, di mana untuk lokasi penelitian tersendiri diambil oleh peneliti pada Bandar Udara Internasional Supadio atau Supadio International Airport adalah bandar internasional yang berlokasi di Jalan Arteri Supadio kilometer 17 Limbung Raya River. Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, 78381 Indonesia. Titik referensi bandar udara atau ARP Bandar Udara Spadio Pontianak adalah 00 derajat 08 detik 52,632 detik LS. 109 derajat 24 menit 14,628 detik BT. Jaraknya dari kota Pontianak adalah 17 km sebelah selatan. Bandar ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II atau Persero Pontianak dengan luas 528 hektar area. Berikut adalah gambar lokasi penelitian yang saya dapat dari Google Maps. Berikut adalah foto satelit pada rencana lokasi penelitian yang saya ambil dari Google Earth. Selanjutnya adalah layout bandar udara existing yang saya dapat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan layout rencana induk Bandar Udara Spadio Pontianak yang saya dapat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam hal ini adalah peninjauan pada pokok masalah yang ditimbulkan untuk menentukan batasan pembahasan masalah tersebut. Identifikasi masalah merupakan proses penentuan apakah sebuah permasalahan tersebut layak atau tidak untuk dikaji, dan apakah permasalahan tersebut memiliki manfaat yang berguna untuk kepentingan berbagai pihak. Dalam proposal tugas akhir ini, penyusun mengidentifikasi beberapa masalah pada Bandar Udara Spadio Pontianak sebagai berikut. Yang pertama, perkerasan runway pada bandar internasional masih belum bisa melayani pesawat berbadan lebar. Yang kedua, dalam penggunaan bandara Spadio ini memiliki dua fungsi, yaitu penerbangan militer dan penerbangan sipil atau umum yang menyebabkan terganggunya atau ketidaklancaran dalam operasional penerbangan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Itu pengumpulan data sendiri yaitu ada dua. Yang pertama data primer, yang merupakan data yang didapat secara langsung berdasarkan hasil survei lapangan. Data primer yang diperlukan untuk perencanaan sebab perkerasan ini adalah nilai CBR atau California Bearing Ratio, tanah substrate dan subbase force dengan menggunakan alat DCT. Kedua adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapati dari instansi terkait dalam skrip ini. Data sekunder didapatkan dari PT Angkasa Pura II Persero Pontianak, meliputi yang pertama, layout dan master plan Bandar Udara Spadio Pontianak. Kedua, annual departure pesawat tahun 2019 sampai 2021. Ketiga, konstruksi perkerasan existing. Keempat, potongan melintang runway existing. Kelima, data dan dokumentasi existing bandara. Dan keenam, data teknis yang meliputi MTOW, jumlah roda, main landing configuration, tekanan ban roda, OEW, dan MRW. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama teknik studi dokumenter yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan baik dari sumber dokumen suatu perusahaan atau instansi dalam bentuk yang sudah jadi
yang berisikan tentang data-data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu observasi, yang merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu di Bandar Udara Supadio Pontianak. Dan yang ketiga yaitu studi pustaka atau literatur. Studi pustaka atau literatur merupakan suatu teknik dengan mempelajari referensi-referensi dari berbagai macam buku, e-book, artikel, internet, jurnal, koran, peraturan, makalah, laporan studi seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan berguna sebagai landasan teori dalam menganalisis data yang ada. Selanjutnya adalah diagram alir dari penelitian. Dan berikut adalah diagram alir dari metode FA sendiri yang saya ambil dari Basuki tahun 1986. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun proposal ini. Sekian presentasi seminar skripsi tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.